Hai Auto Lovers, selamat datang di Auto Reach bersama saya Richie Rinaldi. Dan benar sekali, di belakang saya sudah ada satu mobil yang baru aja launching di tanggal 25 kemarin ya. Dan sekarang saya berkesempatan untuk mencoba dari Hyundai Santa Fe Calligraphy Hybrid 2024 ini. Dan saya dipinjemin nih sama Hyundai andalan Pancoran. Terima kasih untuk Mas Alex ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga sama Mas Alex. Dan sekarang saya ingin mengajak Auto Lovers untuk mencoba seperti apa sih teknologi mesin yang dipakai di Hyundai Santa Fe Hybrid ini dan seperti apa rasa berkendaranya. Langsung kita coba yuk, Auto Lovers. Oke Auto Lovers, sekarang saya sedang berada di balik kemudi dari Hyundai Santa Fe Calligraphy Hybrid. Ini dia punya cc 1600 cc, ada turbonya, kemudian juga ditambahin sama hybrid ya. Dia ada baterai yang membantu untuk tenaga dan juga keiritan dari bahan bakarnya. Oke, untuk yang pertama mungkin posisi duduk dulu ya. Ini saya mau menjelaskan posisi duduknya tentunya sangat nyaman, sangat nyaman sekali. Karena pengaturannya sudah lengkap nih Auto Lovers ya. Untuk si Santa Fe ini sudah electric seat. Kemudian juga tadi saya udah nyalain ventilated seatnya juga. Jadi ketika panas terik matahari seperti ini, saya nggak berkeringat sama sekali di punggungnya ya, karena joknya juga nyaman, sudah ventilated, dan juga dia nih ada sandaran untuk lutut ya, untuk betis, bukan lutut, betis. Jadi saya bisa lebih relax lagi untuk duduknya. Nah kemudian pengaturan setirnya juga sudah tilt ya, dan juga teleskopik, walaupun pengaturannya masih manual nih. Beda dengan EV9 ya, kalau EV9 kan dia sudah pengaturannya sudah full elektrik ya untuk tilt dan juga teleskopiknya, tapi mudah lah ya. Nah seperti itu ya, mudah, dan saya bisa mendapatkan posisi menyetir favorit saya dengan gampang. Cluster di sini ya antara odometer dan juga infotainmentnya ini kok mirip seperti Hyundai Kona ya. Nah memang, nah ini dia LED-nya mirip nih sama Hyundai Kona ya. Dia punya LED yang panjang, lengkap ya. Nanti pengaturannya saya akan jelasin juga. Akselerasinya ya, ini di sini juga dia memakai tuas di sebelah kanan nih untuk transmisinya Auto Lovers. Jadi kalau saya mau ganti gigi gitu ya, ke drive atau ke P atau ke neutral, nah ini dia ada di bawah dari tuas sen, lampu sen ya. Jadi dia ada di sebelah kanan. Malah saya merasa mudah Auto Lovers. Karena apa? Karena saya cukup pakai tangan kanan ya, saya bisa ngatur transmisi, saya bisa ngatur sen dan lain-lain. Ini hanya berdekatan dia di sini. Tapi butuh pembiasaan memang. Nah kemudian kalau untuk ergonomisnya nih teman-teman ya, ini kalau saya lihat ke depan ya, ini dia sangat luas. Kap mesinnya terlihat dengan jelas di sini karena dia tingginya lumayan ya, 1770 ya. Untuk tinggi dari mobil ini, jadi mesinnya dia ada di depan dan tinggi.
Kemudian pilar A-nya ini juga kecil nih, saya bilang ya, untuk mobil seukuran hampir 5 meter nih teman-teman, karena dia panjang juga nih mobil ya. Saya mau menjelaskan dulu nih untuk pengaturan-pengaturan di setirnya. Nah, di setirnya ini teman-teman ya, auto lovers, bisa dilihat ya, ini mirip seperti kalau kita bawa Palisade. Waktu itu kita pernah kita coba ya untuk setirnya, steering wheelnya ini mirip-mirip nih sama Palisade. Nah, kemudian juga untuk infotainmentnya di sini sudah lengkap ya, udah ada mode-nya. Di sini kita juga bisa volume untuk audio dan lain-lain. Phone teleponnya ada di sebelah kanan. Untuk di sebelah kiri, nah ini juga dia sangat lengkap nih teman-teman ya. Karena mobil ini juga sudah dipakai ADAS-nya yang lengkap nih teman-teman ya. Dia ini Hyundai Smart Sense-nya ini lengkap teman-teman. Ya, ini seperti blind spot, ini sudah ada kamera ya. Kalau saya kasih lampu red belok kanan, nih langsung nih otomatis kameranya keluar. Begitu pula kalau saya ke kiri. Jadi kiri kanan dia sudah ada kamera yang mengasih tahu saya bahwa di belakang nih lagi ada motor atau ada objek gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada cruise control ya. Lane keeping assist juga sudah ada. Kemudian blind spot monitor, ada forward slide juga sudah ada. Jadi ada objek di depan pun ini juga dikasih tahu sama dia ya, bahwa ada banyak radar di sini nih ya. Di sini teman-teman ya, kalau kita lihat di sini juga ada tombol-tombol untuk pengaturan si clusternya ini ya, untuk odometernya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini sekarang saya lagi pakai drive, berarti dia posisinya ini memakai bensin nih teman-teman. Nah, ini kalau dia lagi drive pakai bensin, tentunya baterainya akan terisi. Jadi dia ada regeneratifnya juga nih ya, untuk mengisi baterainya. Nah, tapi kalau saya keadaannya berhenti, dia akan berubah lampunya menjadi EV. Bahkan ada tulisannya tuh, ada mode elektrik ya, dan juga mode idle tadi dia bilang, mode elektrik DEV. Jadi ini gila sih teman-teman. Ini mobilnya besar gitu ya. Dia 3 baris, bisa 6 penumpang, tapi konsumsi bahan bakarnya ini sangat irit teman-teman. Ini untuk di dalam kotanya sendiri ya, ini bisa 1:25 km, dan untuk luar kota bisa 30 km lebih per liternya. Jadi kebayang ya auto lovers ya, ini mobil sangat irit dan juga nyaman. Jadi mungkin Honda Beat Ember-nya teman-teman kalah irit sama mobil ini yang besar banget ya. Suspensinya ini udah multilink ya, udah McPherson multilink. Kemudian dia juga sangat nyaman ya di sini, karena selain dari jok yang ada di sini, si suspensinya ini memang disetting sama Hyundai ini untuk kenyamanan. Bicara tenaga dari mobil ini teman-teman ya, mobil ini punya cc 1600 ya. Kemudian dia juga ada turbonya, jadi kalau kita becek gitu ya, nanti saya akan coba ya, dia akan mengeluarkan tenaga yang sangat besar ya. Dia ini punya tenaga 180 PS ya. Kemudian dia juga punya torsi 265 Nm. Nah, untuk baterainya sendiri dia menambah lagi tenaganya. Untuk elektriknya sendiri ini bisa menambah ya, untuk ini dia bisa di 44,2 kW dengan menjadi 264 Nm nih teman-teman. Jadi tenaganya mantap gitu ya. Nah, untuk varian yang lain, varian yang lain ini memang ada varian di bawahnya, yaitu yang 2500 GDI engine nih teman-teman. Nah, untuk yang bensin biasa, dia tidak ada hybrid dan tidak ada turbonya. Itu dia punya tenaga 194 PS ya, kemudian torsinya itu di 246 Nm. Jadi kalau mau yang 1600 kaligrafi ya, ini dia sudah 6 tempat duduk. Jadi semuanya captain seat, sudah bisa menghadap ke depan semua dengan nyaman, tidak terlalu berdekatan tentunya untuk duduknya. Oke, nah
Saya juga pengen ngasih tahu juga nih ke auto lovers. Jadi kalau memang teman-teman mau beli mobil ini ya, kebetulan nih karena dia baru launching, kemungkinan masih ada penawaran-penawaran spesial. Nah, sekali lagi saya mau terima kasih ya untuk Hyundai andalan Pancoran sama Mas Alex yang sudah meminjamkan mobil ini. Nanti kita taruh ya nomor teleponnya, barcode-nya dari Mas Alex nih, kalau mau nanya-nanya juga boleh nih auto lovers. Ini kalau kekedapan dari mobil ini luar biasa ya. Kayaknya tadi motor yang kena potnya kenceng aja suaranya tuh minim banget ya. Terasanya di sini. Jadi benar-benar nyaman karena dia sangat kedap. Jadi kalau kita mendengarkan musik itu akan lebih detail. Apalagi ya, audio sistemnya ini dia sudah memakai audio system dari Bose. Ada 12 speaker di mobil ini. Jadi dari front depan nih teman-teman ya, sampai dengan belakang itu suaranya mantap. Odometernya ya, untuk kilometernya di sini dia memakai fitur yang klasik. Nah, ini ada tulisannya ya, klasik. Kemudian saya memakai drive mode-nya yang eco. Nah, di sini. Nah, ini bisa dirubah ke teman-teman ya. Kalau untuk tampilan ini ada beberapa tampilan, nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian untuk entertainment-nya dia sudah Apple CarPlay, Android Auto ya, Bluetooth standar lah ya. Nah, kemudian di sini dia juga sudah ada integrated maps. Jadi kita tidak perlu menyambungkan internet kita ya sama maps ini. Jadi ini langsung bisa dipakai. Yang menariknya lagi nih teman-teman ya, dari Hyundai Santa Fe Hybrid kaligrafi ini, dia sudah blueling nih teman-teman ya. Jadi selain ADAS, dia juga sudah ada blueling, dimana kalau kita bicara blueling itu menurut saya masih yang terbaik ya untuk pelayanan atau servis kepada customernya. Kenapa? Karena blueling ini selain kita bisa pergunakan dalam keadaan emergency, kalau teman-teman memanfaatkannya melalui satu aplikasi yang ada nih teman-teman, nah di situ sebenarnya banyak kegunaannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli Hyundai Santa Fe 2024 ini, teman-teman coba buka bluelink-nya. Di situ teman-teman bisa lihat ada banyak pengaturan, seperti misalnya kalau teman-teman mau memanaskan mobil dari jarak jauh, kalau teman-teman atau auto lovers lagi ada di luar kota atau di luar negeri gitu ya, teman-teman auto lovers bisa tuh nyalain ya, manasin mobilnya remote, asal ada internet yang nyambung sama mobilnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau teman-teman mau membatasi misalnya driver atau supir kita ini lagi disuruh nyuci mobil atau disuruh parkir atau disuruh belanja, nah auto lovers bisa memantau supir kita nih. Caranya memakai aplikasi itu nih teman-teman ya, aplikasi dari Hyundai bluelink ini. Untuk apa memantaunya ya? Misalnya titiknya dia ada di mana, kemudian kecepatannya kita bisa tahu. Kalau dia bawa ugal-ugalan, kita bisa negur langsung, bawa mobilnya jangan ngebut-ngebut misalnya kayak gitu ya. Atau kalau teman-teman mau membatasi area, jadi kalau misalnya dia areanya ini dia sudah terlalu jauh, teman-teman bisa kasih tahu bahwa, atau bisa disetting bahwa nih areanya kamu sudah terlalu jauh nih, mau kemana gitu ya. Bisa memantau mobil ini melalui aplikasinya. Selain maps ya, ini tadi udah ada media, kemudian di sini ada hybrid, kiblat. Ini kayaknya sudah standar dari Hyundai ya untuk mobil-mobil sekarangnya. Kita mau sholat jadi nggak salah kiblatnya. Kemudian telepon, proyeksi ponsel, di sini kita bisa mantau ya. Kemudian ada voice comment gitu untuk pengaturan kursi. Nah, ini yang biasanya sering dipakai ya untuk pendingin, menghangatkan juga bisa nih teman-teman ya di sini. Kemudian di sini dia juga ada setelan. Nah, setelan ini juga banyak lagi fiturnya nih teman-teman ya, dari kendaraan, navigasi dan lain-lain ya, semuanya ada di sini. Nah, contohnya kalau kita buka kendaraan nih, teman-teman bisa lihat di sini saya bisa mengatur drive mode, kita, suhu, kursi, lampu ya, ambient light ya, kenyamanan, semuanya ada di sini teman-teman. Di sini saya punya memory seat ya untuk driver aja, tapi ini memory seatnya nih sampai
dua ya pengaturannya. Jadi kalau saya mau posisi ngebut misalnya ya, posisi siaga pakai satu, posisi santai posisi dua. Seperti itu. Atau kalau saya nomor satu, istri saya misalnya nanti pakai yang nomor dua, pengaturannya bisa seperti itu. Di sini juga dia ada Twitter by Bose. Di sini juga ada kiri kanan, dia ada 12 speaker. Kemudian untuk tombol-tombol sendiri nih, Auto Lovers ini tombolnya lengkap banget ya. Di sini misalnya kalau saya kasih lihat ya, Auto Lovers ini banyak tombol-tombol yang sangat penting yang dibuat shortcutnya sama Hyundai. Mungkin Hyundai mendengar keluhan-keluhan dari user ya, kalau mobil-mobil sekarang itu terlalu banyak di touchscreen. Tapi untuk Hyundai memberikan shortcut tombol-tombol yang sangat mudah dioperasikan ya. Nih ada putaran-putaran juga di sini ya, untuk volume, untuk AC. Kemudian dia juga sudah ada shortcut untuk map, search dan lain-lain. Jadi kita nggak perlu mencet-mencet lagi gitu ya. Kalau kita mau ke AC ya tinggal pencet aja di sini. Ini drive mode-nya jadi sudah ada ya. Kemudian auto hold, ada kamera 360 di sini. Nah, ini kalau saya pencet seperti ini Auto Lovers ya. Untuk kameranya. Nah, Auto Lovers banyak sekali tombol. Nah, di sini dia juga sudah ada indikator-indikator ya. Kemudian dia juga ada colokan-colokan untuk mengisi gadget kita. Ini ada yang Type C, ini Type C semua malah di sini ya. Sudah Type C. Kemudian dia juga wireless charging, tinggal ditaruh aja handphonenya di sini. Ya, ini udah langsung mengecas. Kemudian dia sudah ada ambient lights ya. Kemudian di situ juga sudah ada penyimpanan yang besar. Nah, kemudian visornya dia juga sudah ada LED-nya di sini teman-teman ya. Nah, ini sudah ada LED-nya, tinggal dipencet. Kacanya juga besar, kiri kanan juga sudah dapat. Kemudian, nah di sini nih, ini adalah BlueLink, ini untuk SOS nih teman-teman. Jadi sekali lagi, sebenarnya itu banyak sekali kegunaannya dari BlueLink atau aplikasi dari Hyundai ini. Nah, ini bisa dilihat ya, ini ada lampu yang saya sentuh aja dia langsung nyala nih teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak perlu ditekan, jadi dia kapasitif. Kemudian di sini dia ada untuk membuka dari sunroof depan dan belakang, karena dia ada satu sunroof dan juga dia ada panoramik. Dia sudah ada panoramik yang besar juga di belakang. Jadi untuk menerangi kabin sudah sangat lengkap. Oh ya, untuk Auto Lovers di bawah sini dia juga sudah ada tempat penyimpanan yang besar ya. Dia sudah floating ya untuk di sini. Dashboard tengahnya floating, ada colokan juga, colokan 12 volt di bawah ya. Nah, kemudian kalau saya jelaskan dari remote-nya ini juga sangat lengkap teman-teman. Nanti kita demoin kali ya. Di sini kita bisa menyalakan engine ya dengan 2 kali pencet ini ya, tanda kunci dan hold. Kemudian untuk membuka bagasi belakang juga sudah ada. Kemudian untuk membuka kaca aja dari jauh untuk membuang udara panas ada. Menutup kaca juga bisa melalui remote yang satu ini. Jadi ini remote-nya remote pintar. Jadi kalau teman-teman beli dia dapat 2 remote seperti ini teman-teman. Nah, untuk harganya sendiri, untuk versi kaligrafi 1600cc hybrid ini dia ada di 869.600.000. Oke. Sekarang saya mencoba mode nih teman-teman. Saya memakai mode Eco, saya mau pindahin ya ke drive mode-nya ini menjadi sport. Nah, kalau sport dia masih juga ya mengisi juga untuk EV-nya, mengisi daya. Nah, kemudian dia ada tulisan sport di sini, tapi clusternya masih klasik ya, karena saya tadi settingnya ke klasik nih teman-teman. Nah, ini saya mau mencoba berakselerasi. Nah, dari 60 ke 100 40 ke 100 sangat mudah ya hitungannya. Tadi mungkin hanya sekitar 4 sampai dengan 5 detikan ya. Jadi tidak membutuhkan, ini bisa putar ya bensin bisa. Tidak membutuhkan waktu yang lama.
Nah, begitu nih tenaganya Auto Lovers. Jadi, aduh, saya karena ini jalanannya juga ramai ya, jadi saya nggak berani berakselerasi lebih dari 100. Tapi kalau tadi saya perhatikan dari 40 ke 100 dia butuh sekitar waktu 4 detikan ya, seperti itu. 5 detik. Ya, 4 sampai dengan 5 detik menggunakan mode sportnya. Nah, di sini yang menarik nih teman-teman ya, kalau kita memakai daya, sekali lagi ya, daya yang kita pakai dari bensin, dia akan mengisi si baterainya nih Auto Lovers. Jadi bisa dibilang mobil ini sangat-sangat irit untuk konsumsi bahan bakarnya seperti itu Auto Lovers. Oke, Auto Lovers. Jadi sekali lagi untuk Auto Lovers ya yang mencari kenyamanan, kemudian efisiensi BBM ya, dan juga siap untuk kemana-mana nih, karena untuk luar kota juga wah enak banget pakai mobil ini. Saya udah kebayang ya Auto Lovers, di dalam kota pun dia juga irit gitu ya. Jadi lengkap banget saya bilang ini Santa Fe. Tadi Auto Lovers juga saya sudah jelaskan ya, fitur-fiturnya banyak sekali di sini. Kemudian juga rasa berkendara, kemudian juga bagaimana saya berakselerasi dengan mobil ini yang luar biasa teman-teman ya. Sangat bertenaga lah bisa dibilang seperti itu. Nah kemudian ditambah lagi dengan fitur keamanannya, nggak cuma ADAS-nya aja ya, nggak cuma Hyundai Smart Sense-nya aja, tapi dia ditambah dengan BlueLink, dengan aplikasi yang tadi saya udah jelaskan sangat lengkap, bisa membantu Auto Lovers gitu ya dalam berkendara, tentunya dengan harga ya dari 800-an nih teman-teman. Jadi kalau saya bicara kompetitor, mungkin ya dia akan bertemu dengan Honda CR-V. Tapi kalau teman-teman bicara fitur, saya rasa Hyundai Santa Fe ini masih lebih unggul daripada CR-V. Walaupun pilihan mobil mana yang teman-teman akan pinang itu kembali lagi ya ke teman-teman ya, seperti apa dan mobil apa ya, dengan range harga yang mungkin sama dengan si Santa Fe 2024 ini. Oke Auto Lovers, tadi kita udah sempat nyobain ya. Nah ini saya mau kasih lihat layoutnya dari mobil ini. Nah ini saya bilang nih, memori untuk seatnya kita nih untuk pengemudi, kemudian nih layout untuk power window-nya. Jadi memang bahannya dia nih sudah soft touch. Di sini dia ada masih plastik dan ada speaker besar ya Bose. Dia ada 12 speaker untuk audionya, audio by Bose. Nah kemudian nih kalau bicara keamanan juga nih, tentunya teman-teman ya, kalau di dalam ini dia sudah ada 6 airbag ya, dan di situ juga setiap passenger tentunya dia sudah ada untuk memakai seatbelt 3 titik. Jadi sudah aman sekali tentunya. Nah kemudian ini kalau kita lihat ya di layout sini dari samping, nah ini ya untuk transmisinya yang tentunya teman-teman harus membiasakan ya. Mungkin sehari 2 hari kalau beli mobil ini sudah terbiasa. Nah kemudian nih yang unik juga nih teman-teman, nih dia sudah ada untuk P tapi dia belum parkir ya. Jadi kita harus tetap narik ini untuk supaya dia nggak jalan. Tadi saya udah coba ya, di sini dia hanya berhenti aja. Tapi untuk ngeloknya dia pakai ini. Untuk jalannya tinggal digas saja. Nah kemudian dia juga sudah ada untuk membuka bagasi belakang dan juga untuk traction controlnya. Dan sini itu ya saya bilang ya, untuk LED-nya dia panjang. Ini mirip-mirip sama Hyundai Kona nih Auto Lovers. Nah ini juga sudah auto semua di sini. Jadi untuk pengaturannya juga gampang. Nah ini juga dia ada plate ya untuk Santa Fe, di sini ada tulisannya. Kemudian nih electricalnya dia sudah, untuk pengaturannya nih sudah ada semua di sini. Nah tentunya teman-teman kalau di sini karena dia sudah elektrik dan dia juga elektriknya yang medium high ya. Jadi kalau kita buka pintu aja dia tentunya nih sudah akan mundur ya untuk si joknya ini. Nah ketika saya tutup, joknya akan maju. Jadi dia akan menyesuaikan dengan memori yang sudah kita simpan di sini. Sekarang kita lihat bagian tengah dan juga belakangnya yuk.
Nah, Autolover sebelum kita cobain ya masuk ke row kedua dan ketiga nih ada satu fitur ya yang menarik juga. Di sini nih ada anak kunci yang sudah ada sarungnya gini nih. Kalau kita buka, nah ini kan tadi saya sempat ngasih lihat ya bahwa ini nanti kita bisa naik gitu ya. Nah ini cuma ini bisa dikunci nih teman-teman. Jadi nggak sembarangan orang bisa ngebuka ini. Tapi kalau mau dibuka supaya kita bisa dapat pegangan di sini ya, nih saya tinggal putar aja. Nah ini jadi saya punya pegangan di sini untuk naik ke atas nih. Ini saya bisa naik nih langsung ke atas tuh. Wah jadi bisa seperti itu tuh Autolovers. Jadi sudah disediakan tempatnya. Tapi kalau misalnya nggak dipakai lagi teman-teman, tinggal saya lock lagi seperti ini. Nah dia udah nggak bisa terbuka. Ini kalau kita lihat di samping ya, ini juga dia sudah ada roof rail yang besar. Ini besar loh. Jadi nggak yang kecil gitu ya. Jadi dia satu genggaman ini saya nggak cukup nih untuk megang roof railnya. Nah kalau kita lihat bagian samping belakang nih Autolovers ya, dia nih warnanya ini ya, hitam doff, kemudian dia kacanya hitam, ini cat putih ya, kemudian ini ada accent dari black piano. Nah kalau Autolovers mau ngisi bensin dia ada di sebelah kiri belakang ya. Nah ini kalau saya pencet seperti ini, nah itu seperti ini teman-teman. Dia sudah menggunakan Ronros 91 Plus atau R plus M2 aki. Wah panjang, nanti baca sendiri aja ya. Seperti itu Autolovers. Nah kemudian dia sudah pakai ring 20 ya, dengan warna hitam velgnya. Kemudian di sini juga depan sama ya, ini juga black piano di sini sampai dengan ke depan. Kita cobain buka kaca pakai remote nih Autolovers ya. Ini kita pencet yang lama, dia akan membuka seperti ini. Kemudian kalau mau nutup, kita tinggal pencet tanda kunci ditutup. Kita pencet yang lama, nanti dia akan menutup. Nah kemudian kegunaan ini juga dia bisa menyalakan mesin nih dari jauh nih Autolovers ya. Jadi kalau misalnya mau kabinnya dingin ketika kita masuk, kita tinggal pencet ini 2 kali, kemudian pencet ini 1 kali. Nah mesinnya langsung nyala tuh di dalam. Nah Autolovers tadi saya udah posisi duduk saya seperti ini. Nah di sini memang saya belum atur ya, tapi kalau saya mau atur ke belakang nih Autolovers ya, ini juga dia udah ada yang manualnya juga nih di sebelah kiri. Ini bisa dimundurin. Jadi saya punya space yang lumayan masih jauh gitu ya dari tempat duduk depan. Nah terus kalau kita lihat ya di sini, nah ini seperti ini teman-teman layoutnya. Dari pintu penumpang dia di sini ada 2 tempat penyimpanan botol ya, di sini ada lagi. Jadi banyak gitu ya untuk ruang-ruang penyimpanan. Nah ini kemudian nih ada heater di sini untuk pemanas jok. Nah ini power window-nya, dan ini yang menarik juga nih teman-teman ya, di Santa Fe ini kita juga punya privacy yang lebih terjaga. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak mau terlihat dari luar karena banyak wartawan mungkin ya ini bisa ditutup nih teman-teman ya seperti ini. Nah seperti itu. Nah ini sudah integrated ya, ada di sini. Jadi kita nggak perlu beli untuk penambahan untuk tray seperti ini nih teman-teman. Nah ini ada speaker besar by Bose. Nah kemudian nih kalau saya kasih lihat nih teman-teman ya, untuk kita masuk ya ke dalam nih, ini sebenarnya mudah ya teman-teman. Ini tinggal kita memencet ini aja nih ya, satu tombol yang ada di sini. Nah dia langsung terbuka seperti ini. Jadi saya bisa langsung masuk ke tengah. Walaupun di sini susunannya dia juga sudah captain seat sebenarnya ya, tapi untuk mempermudahnya seperti itu. Nah ini saya bisa untuk naik nih ke atas nih teman-teman. Jadi kalau mau kembalikan tinggal dipencet lagi, dia akan kembali seperti ini. Ini saya pencet sekali lagi. Nah ini tinggal digeser seperti itu. Jadi sangat praktis. Nah kemudian pengaturannya juga electric jog seat ini sudah ada ya, untuk rebahan ya, maju mundurnya juga. Di sini juga ada ruang penyimpanan nih teman-teman di sini, dan di sini juga ada tempat untuk kita menggantungkan belanjaan mungkin ya. Nah di sini ada kisi AC nih, jadi dia AC-nya nggak di depan ya, nggak di kepala, tapi dia ada di samping nih teman-teman. Nah ini bisa pengaturannya lewat sini. Nah kemudian untuk ngecharge-nya di mana nih? Ada nggak nih colokan? Ada banget nih Autolovers. Dia ada di sebelah kiri ya, dan juga ada di sebelah kanan. Dan ini dia menggunakan Type C. Jadi kalau teman-teman mau nyolok tinggal ini gampang. Jadi kita bisa megang gadget kita atau kita taruh di sini seperti itu. Nice.
Nah, seperti auto lovers lihat ya, di sini sudah ada lampu, dia juga sudah ada tombolnya nih ya. Jadi dia bukan kapasitif tapi dia pakai tombol nih auto lovers. Jadi seperti ini ada gantungan untuk baju ya atau jas di sini. Dia ada di kiri kanan, kemudian dia juga ada handle-nya yang sudah retract, ada di kiri dan kanan. Kemudian ya ini, karena dia modelnya adalah captain seat ya, yang kaligrafi ini, jadi dia di sininya kosong, jadi kita nggak terlalu dekat ya sama samping sebelah ini. Nah ini kemudian kita ada armrest ya di sini. Nah, ini juga bisa disesuaikan ketinggiannya nih armrestnya. Ini ada di sebelah kiri juga, jadi lengkap ya. Untuk penumpang tengah nih istimewa ya. Nah kemudian di sebelah kiri juga sama, di joknya dia juga sudah pakai leather. Nah oh ya, untuk sandaran kepala untuk driver dan penumpang depan ini memang spesial ya. Ini seperti sandaran yang ada di pesawat nih, auto lovers. Jadi nyaman banget. Tadi saya sempat coba ya. Ini empuk banget ya. Joknya pun juga sama. Nah kemudian kalau kita lihat ke row ketiganya nih auto lovers. Nah auto lovers di row ketiga ini ya, ini luar biasa ya sih. Cuma saya ngerasa di sini kurang tinggi sedikit aja ya, atau kurang panjang sedikit joknya. Tapi kalau untuk jarak dekat sih masih nggak apa-apa. Tapi kalau jaraknya lumayan jauh nih, lumayan agak pegel sih sepertinya nih auto lovers. Tapi kalau yang duduk di sini mungkin tingginya di 150, 160 ini masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah seperti saya di 170-an, ini tentunya agak kependekan sedikit. Tapi untuk kelegaan di sini sangat lega ya. Bahkan nih ini dengkul saya ini masih jauh ke depan, kemudian kepala juga jauh ya. Ini kemudian nih untuk headrestnya juga coba. Nah seperti ini. Ini kerebahannya luar biasa ya. Jadi saya bisa relax di sini duduknya santai. Nah yang menarik juga di sini auto lovers ya. Di sini dia di tiap sudut ya, kiri kanan ini sama ya. Jadi perlakuannya nggak berbeda nih auto lovers. Di sini ada pengaturan AC ya, kemudian di sini ada untuk Type C, kemudian ada kisi AC juga. Nah ini ada speaker yang besar. Nah bahkan nih kalau kita lihat ya pengaturannya nih. Nah itu saya bisa mengatur untuk kursi depan nih seperti itu. Coba saya balikin lagi. Nah ini saya bisa pengaturannya bisa lewat sini nih auto lovers. Nah ini supaya nggak panas saya nyalain dulu AC-nya. Dari tadi ya Ben panas ya. Oke. Nah kemudian di sini karena dia sudah panoramiknya ada nih di tengah, jadi cukup besar. Jadi claustrophobic tidak akan terasa. Di sini juga sudah ada kaca yang besar nih auto lovers. Jadi untuk penumpang ketiga nyaman ya, karena oh ya saya kasih tahu juga bahwa di sini posisinya karena dia seperti undakan gitu ya. Jadi untuk row ketiga ini seperti teater. Jadi saya seperti di bioskop gitu ya. Row terakhir itu paling tinggi. Jadi saya pandangan ke depan untuk penumpang belakang nih luas ya, dari kaca ke depan, dari panoramik, kaca samping, bahkan kaca yang ada di sebelah tempat duduk saya. Ini ada dua cup holder juga di sini. Saya bisa naruh dua tempat minuman atau makanan. Kemudian, wah lengkap banget teman-teman. Di sini ada gantungan lagi ya. Jadi sudah sangat nyaman lah. Ini ada lampu juga untuk lampu baca saya. Nice. Bagian belakang dari Santa Fe 2024 Hybrid kaligrafi. Wah, panjang ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini saya jelasin singkat aja auto lovers. Nih sudah ada rear defogger, dia juga ada front defogger, ada lampu rem juga di atas ya. Di sini juga dia sudah pixelated model lampunya. Walaupun nih banyak yang mengkritik katanya mirip-mirip kayak mobil lama gitu ya, tapi ya kalau saya bilang sih enggak ya, ini beda banget kalau auto lovers ya. Kemudian dia sudah ada sensor-sensor, ada kamera ya. Kemudian ya di sini dia memang mengotak, tapi di sini dia agak mengecil ke belakangnya. Auto lovers, dia juga sudah memakai antena shark fin. Nah sekarang saya mau membuka bagasinya ini. Sebenarnya buka bagasi ini bisa lewat remote ya, tapi remote saya taruh dalam nih. Saya buka saya dengan one touch saja nih teman-teman. Nah ini dia juga bisa dibuka melalui kalau saya mendekat. Sebenarnya seperti itu juga bisa. Kita coba untuk buka bagasinya. Kita pencet yang lama, auto lovers, dia akan membuka.
Nah, tapi sebenarnya dia juga bisa pakai sensornya teman-teman ya. Kalau kita mendekat, dia juga bisa ngebuka. Tapi saya nyobain remote-nya. Kalau mau ditutup, dia juga harus ditahan ya. Pencet lama, udah nutup dia. Sampai ketutup. Baru kita lepas. Nah, untuk bagasinya sendiri, Autolovers dia memang tidak terlalu besar, tapi cukup ya untuk dua koper sedang lah ukuran nih seperti ini. Tapi kalau misalnya Autolovers butuh space, ini tinggal di majukan aja nih. Nah, ini tentunya dia sudah rata lantai nih. Saya nggak usah buka semua, jadi udah kebayang ya Autolovers. Jadi dia bisa rata lantai. Jadi kalau Autolovers butuh ruang penyimpanan yang lebih besar, tinggal dilipat saja si joknya. Nah, ini bisa di rata lantai sampai dengan row kedua. Ya, kedua juga bisa di rata lantai seperti itu Autolovers. Nah, kemudian ini kalau saya buka ya, di sini ada ruang-ruang penyimpanan seperti domkrak ya. Kemudian juga alat-alat nih semua ada, tentang toolkitnya ada di sini. Nanti ada speaker besar ya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian juga kalau kita lihat di sini sudah ada lampu, tapi lampunya ada di sini ya. Nah, ini dia juga sudah auto, atau kalau mau di manualin juga bisa nih Autolovers. Jadi sudah cukup lengkap. Sekarang saya mau menutup ya dari ini. Nah, inilah bagian depan dari Hyundai Santa Fe Calligraphy Hybrid 2024. Dia di sini sudah aksennya black piano, kemudian di sini juga grillnya untuk ventilasi udaranya sudah prisma seperti ini, teman-teman ya. Kemudian di sini ada kamera, kemudian nih untuk sensornya nih sudah ada di kiri, kanan, samping ya, jadi lengkap. Kemudian di sini sudah ada LED. Coba saya pengen menyalakan ya mobil ini. Oke, nah ini kalau saya dinyalakan dia untuk ventilasinya terbuka nih, Autolovers. Tapi kalau kita matikan dia akan terbuka besar, ya seperti itu. Jadi dia butuh untuk udara nih sini dia sangat besar. Coba nyalain lampu di. Oke, nah lampunya nih seperti ini, ya. Untuk LED-nya dia sudah memanjang kiri dan kanan. Jadi bisa dibilang nih mobil yang keren, futuristik, kemudian juga elegan nih, Autolovers. Thank you. Oke, Autolovers, sekarang saya sudah bersama Om Alex dari Hyundai andalan Pancoran. Apa kabar Om? Ya, alhamdulillah. Kayak gini dong, kayak anak sekarang gitu. Alhamdulillah Alex sehat Om. Oh, alhamdulillah. Om kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita bisa ketemu di sini ngobrol ya. Iya. Nah, ini menarik banget Om Alex. Jadi di belakang kita nih sudah ada Hyundai Santa Fe. All new ya. Dia tipenya yang Calligraphy hybrid. Tadi udah kita sempat ulas ya. Nih, ini lagi jadi bahan pembicaraan di mana-mana Alex ya. Dan orang juga kayaknya lagi berburu mau beli ini ya. Amin. Kemarin itu soalnya nih info dari Om Alex ya. Ketika launching di Plaza Senayan kemarin tanggal 25, itu SPK-nya udah mencapai 600. Iya, selama event Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Cuma 2 hari ya? Iya, hari Sabtu dan hari. Minggu. Oh, 4 hari. 4 hari. Iya, dari Kamis ya. Kamis Jumat, Sabtu, Minggu Plaza itu Senayan. 600 SPK. Nah, berarti kalau sekarang udah lebih dari 600 dong. Kayaknya Om. Iya. Ini Om Alex nyayur akhir tahun gitu kan. Amin ya. Nah, amin. Lex, ini kalau ngomongin ini kalau sekarang Autolovers ada yang mau beli, ini harganya sama nggak sama yang kemarin launching atau ada perbedaan? Sama Om, sama. Cuma kemarin tuh ada diskon 20 juta kalau nggak salah ya. Itu buat Eco Smart Deal, memang khusus buat 500 saja. Jadi udah habis sekarang. Hari Sabtu kemarin udah kosong. Iya, tapi kalau mau ngobrol nego lebih jauh ya nggak apa-apa. Bisa. Nanti obrolin aja sama Alex ya. Siap. Oke, kita ngobrolin dari harga yang paling rendah dulu nih. Yang paling ngintip nggak apa-apa. Monggo, silakan. Ini karena harganya baru diupdate katanya. Iya. Jadi harus lihat contekan. Belum semuanya apa. Belum semuanya apa.
Nah, dari harga berapa Lex? Nih. Untuk tipenya sendiri itu ada dua, Oke. tipe prime sama tipe kaligrafi. Mm-mm. Kaligrafi yang tertinggi om. Yang kita pakai Nah, tadi yang nih. kaligrafi ini, terutama yang mesinnya hybrid, itu Ya. harganya di 869.600.000. 600. Oke. Baru yang tipe prime, Prime. yang hybrid juga, Hybrid juga. itu 786.300. Oke, bedanya di 6 sama 7 seater ya. Banyak fitur safety juga Oh, berbeda, oke. entertain juga berbeda, Oke. terus eksterior juga berbeda. Jadi ada Lalu, perbedaan-perbedaan tuh ya. selain yang hybrid tadi om, Mm-mm. ada juga yang varian si bensin 2500 cc. Oke, itu harganya dari berapa? Yang kaligrafi bensin 2500 cc itu harganya 784.500.000. Untuk yang tipe prime-nya di harga 699 juta. Oke, jadi sebenarnya kalau yang 2500 Start starting from-nya dari 700 lah ya. 700 kurang sejuta itu ya. Iya. Oke. Nah, ini kalau auto lovers ada yang mau beli sekarang nih SPK sama Alex ya. Ini nomornya udah pokoknya kita pajang deh gede-gede nih sepanjang ngobrol ini ya. Ini kalau belinya SPK-nya sekarang atau hari ini, Ya. ini dikirimnya kapan Lex? Promise delivery itu November Desember paling telat. November, Desember paling telat. Iya. Desembernya Tahun awal ini. atau pertengahan kira-kira? Akhir lah kasarnya. Paling lambat di Kasih akhir lewat Desember. Di Desember akhir. Insya Allah nanti udah matching unit. Tinggal Oke. konsumen nanti pembiayanya gimana atau pembeliannya tunai, apakah Ya. dananya siap atau tidak. Betul. Biasanya itu harus di-matchingkan semua. Jadi harus SPK-nya memang dari sekarang ya. Kalau mau Boleh. ngerasain akhir tahun atau malam tahun baru pakai Santa Fe yang baru. Animonya juga masih dapat. Iya, supaya nanti tahun baruan pakai mobil ini. Iya. Mobil hybrid pertamanya Hyundai. Wih, keren. Iya, konsumsinya Oh, juga luar lumayan. biasa. Tadi udah dijelasin tadi ya. Oke. Nah, terus juga Lex, ini berarti Mm-mm. kalau kita bicara warna, nah warnanya apa aja sih? Ini kan banyak yang nggak tahu ya. Warna kita ada 5. Ada 5 warna ya. Pertama putih metalik kayak gini om. Putih metalik, Itu ada putih doff atau matte. oke, putih Ada doff, lagi hitam metalik. Hitam Ada metalik. lagi hitam doff atau matte. oke. Ada lagi abu-abu metalik. Wah, abu-abunya nggak doff tapi metalik ya. Khusus metalik aja. Cuma satu warna Ya. untuk abu-abunya. Yang doff itu atau yang matte jadi nambah biaya itu 3.500.000. Oke, Dari dia harga on the road yang tadi Alex sampaikan. dia ada two tone gitu nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya, dia cuma one color aja berarti One ya. color. Terus interior warna hanya varian full black aja. Oke. Nggak ada warna coklat, warna lain Ya, kayak di luar negeri itu nggak ada. Tapi gue lebih seneng yang hitam begini sih. Nggak gampang kotor ya. Gak gampang kotor dan juga classy lah, berkelas gitu ya. Oke, nah ini kalau teman-teman sekarang kan pembayaran ya, pembayaran bisa cash, bisa kredit ya, Pembiayaan. pembiayaan untuk pembelian ini. Nah kalau cash tentunya bisa nego langsung. Bisa. Kalau kredit, Untuk pembiayaan kredit kita ada tawarkan program bunga 0%. Kebetulan juga Hyundai Finance itu TDP-nya untuk yang tipe paling tinggi om. Oke. Yang under 869 itu TDP di 503 juta. Oke. Angsurannya itu 36.234.000 Selama dikali 11 bulan. 11 bulan. Itu 0%? yang 0%. Namun memang di bunga 0% itu pastinya ada biaya admin, asuransi dan lain-lain, dan itu adalah bunga yang rendahnya kita. Ya, jadi kalau dibandingin beli yang 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun itu bunganya kan udah puluhan juta sampai ratusan. Nah, ya. kebetulan kita juga ada bunga rendah untuk yang 4 tahun om. Oke, DP-nya berapa? Kalau bunga DP-nya tipean tadi ya, itu di DP 287 juta, Oke. angsuran di 14,6 dikali 48 kali. rendah? Itu udah auto proof. Oh, Belum. itu udah DP 30% auto proof data lengkap, tapi kalau 5 kayaknya kita harus nego Susah lagi ya, sama orang agak bank sulit ya. ya. Cuma rata-rata sih kalau di Santa Fe, Pak Riset kayaknya udah prioritas di bank deh om. Oke, Hampir harusnya udah rata-rata. aman ya. Iya, Udah dicek. masalah approval gampang ya. Yes, Gitu. iya, harusnya begitu. Iya. Oke, Fleksibel jadi kok. silakan nih auto lovers kalau misalnya auto lovers mau test drive bisa ya. Ya, test drive kebetulan ini udah ini test drive, cuman Ini memang test kita prioritasin buat timnya Auto Reach. Auto-Reach dulu nih. Oke, ya siap, yang thank you. nyobain pertama kali. Oke. Nanti buat teman-teman bisa juga kita bawain ke rumah atau ke kantor atau janjian di dealer juga bisa. Oke, jadi kalau auto lovers mau ngajak satu keluarga juga boleh nyobain ya. Iya, siapin aja Biar- pemesanannya. Siapin DP, siapin DP sama SPK nanti. Biar Ya. kita pulang ada laporan. Iya, benar. Biar enak. Jadi gitu kan ya, enak laporannya Iya, SPK-nya. semangat nih, Nggak, Bang. iya benar. Bensin itu aman lah. Itu udah free pokoknya, nggak usah Iya, dipikirin. pokoknya
pastinya itu kita tawarin biar teman-teman juga bisa rasain Oke. sensasi hybridnya, Bener. konsumsinya, Biar terus puas ya fiturnya, gaya nyobainnya. kendaraannya itu kan penting buat Betul, sebelum betul. pembelian mobil kan. Betul, betul. Jangan sampai dilihatnya dari luar keren, ganteng, tapi dalamnya dipakai nggak enak Nggak nih. enak. Ya udah kita test drive aja. Di- Masalah jadi atau nggak jadinya itu nanti belakangan. Betul. Nah ini untuk test drive dan tadi penjemputan ya kalau mau nyoba itu Jabodetabek. Jabodetabek. Kalau Jabodetabek Bandung bisa ya. kayaknya booking fee dulu baru kita bawain. Kalian jalan-jalan gitu ya. Iya, oke. Masalah Bandung bisa nggak? Iya, Pak, transfer dulu Boleh. booking fee-nya, baru kita bawain. Kameramen berketawa. Kalau ini ketawa. Maklum om, sales kan gitu Harus ya. begitu. Ini suka bercanda soalnya nih. Ya. Pokoknya kita kasih yang terbaik Yes, lah yes, yes. buat yang nonton ini channel. Oke. Mas Alex boleh disebutin nomor teleponnya? Alex di Hyundai Pancoran di 0851 5771 9886. Instagram lo? Promo Hyundai Mobil. Oh, nggak ada namanya dia, tapi promo Hyundai Mobil ya. Iya. Silakan Promonya tuh. banyak tuh di Mau situ. DM bisa, mau WhatsApp juga boleh ya. Boleh, Oke. boleh banget. Bonus-bonus ntar lo ngobrol aja langsung dah. Iya. Ya, sama Pokoknya Alex. bonus yang jelas kita fleksibel. Oke. Dan Alex juga insya Allah bisa kasih yang terbaik buat konsumen. Mas Alex saya nonton dari channelnya ini nih. Ya udah. Iya nanti benar. kita Kasih tahu dari yang Autorich ya. terbaik. Karena Om juga kan udah wanti-wanti tuh tadi kasih yang terbaik dong buat penonton. Oh siap. Kan gitu. Biar subscriber Autorich nih seneng ya. Iya. Belinya sama Mas Alex nih dikasih harga yang paling bagus. Nah kemudian yang terakhir nih Mas Alex nih Iya. untuk warranty. Warranty-nya gimana nih Mas? Untuk warranty banyak dia tanya kemarin di event itu adalah baterainya itu gimana Oke. garansinya. Baterai itu garansi 8 tahun Om. 8 tahun garansi baterai. Garansi mesin 4 tahun. 4 tahun. Terus ada free jasa servis 4 tahun. Oke. Free spare part oli Oh, dan lain-lain 4 tahun. Tinggal isi bensin aja berarti ya? Iya, karena hybrid kan biasanya maintenance agak mahal tuh. Betul. Nah, ini kita kasih free. Oke. Terus juga kebetulan kan kita udah connect sama Bluelink ya. Nah, itu Nah, tadi connect sama Bluelink tuh berguna banget tuh ya. ya, connect Bluelink itu udah siap jadi. Jadi konsumen nggak perlu isi kuota dan lain-lain, itu udah free 3 tahun plus. Kalau kita pencet bantuannya itu ada direct datang. Ya, betul. Directnya pun juga Dia free 4 juga 4 tahun ya. Iya, betul. Gila nih. Sama Jadi garansi kelistrikan 2 tahun. itu salah satu servis yang terbaik ya Yap. di ATPM di Indonesia. Nih Hyundai nih ya. Luar biasa. Oke Lex, ini mudah-mudahan habis ini ada yang SPK ya. Amin ya Allah. Kayaknya nanti akan ada 12 SPK menyusul Amin. Amin. sampai di Kelabakan. Iya. Ya, sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi kita ya. Siap, Om. Thank you. Siap. Sukses juga buat tim Autorich. Yes, thank you Alex. Nah, Autolovers, jadi kalau misalnya Autolovers nih lagi bingung sekarang mau beli mobil listrik, tapi masih ragu-ragu gitu ya, karena nggak tahu baterainya kuat atau enggak, penggantian baterainya kan kabarnya kan memang masih mahal. Nah, mungkin ini adalah salah satu option di mana Autolovers bisa membeli mobil dengan konsumsi bahan bakar hybrid. Jadi dia ada baterainya juga, kemudian dia juga masih pakai bensin. Nah baterainya tentunya nggak sebesar baterai-baterai mobil yang full electric vehicle.